Sebelum masuk ke video, kami memiliki topik pembahasan, yaitu yang pertama, kehidupan sehari-hari bangsawan Langkat yang akan dibahas oleh saya. Yang kedua adalah peran dan pengaruh bangsawan Langkat dalam masyarakat yang dibahas oleh Ruth Lili Sitorus. Dan yang ketiga adalah dampak gaya hidup bangsawan Langkat terhadap masyarakat yang akan dibahas oleh Hiu Yuri Manik. Menjadi salah satu daerah tertua di Sumatera Utara, Langkat punya potensi yang luar biasa. Tanah ini menjadi saksi banyaknya pergolakan sejarah yang mewarnai perjuangan kemerdekaan. Daerah ini dulunya dinaungi Kesultanan Langkat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan. Lalu seperti apa jejak Kesultanan Langkat? Berikut liputan selengkapnya. Kesultanan Langkat adalah salah satu kesultanan yang pernah berdiri di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat. Sejarah singkatnya dimulai pada abad ke-19 ketika Sultan Mahmud, seorang penguasa lokal, mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Langkat pada tahun 1856. Pada kehidupan di Langkat, terdapat pelapisan masyarakat yang dikenal dengan kelas-kelas sosial yang membedakan keturunan bangsawan dengan rakyat biasa. Ini adalah salah satu keturunan bangsawan Langkat pada masa itu. Berbicara mengenai hunian dan arsitektur, itu berbicara tentang bangunan ataupun tempat tinggal yang dibangun oleh bangsawan Langkat pada masa kolonial Belanda. Salah satunya yaitu Masjid Azizi. Masjid Azizi ini terletak di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Syah atau Sultan Langkat yang ke-9 pada tahun 1902. Selain sebagai tempat mengaji, masjid ini juga dijadikan sebagai simbol kekuatan Islam. Kenapa? Karena pada masa itu banyak para ulama-ulama yang berasal dari Mesir belajar untuk mendalami pengajaran Islam di sini. Untuk di Tanjung Pura ada 2 syekh yang mendapat beasiswa sampai tamat di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Syekh Abdurrahim Abdullah dan Syekh Abdullah Hafifuddin. Jadi kalau kepemimpinan daripada Kesultanan Langkat itu sebenarnya kalau untuk rakyat-rakyat Melayu tidak diragukan. Nah, selain itu juga masjid ini memiliki gaya arsitektur yang unik, yaitu perpaduan antara arsitektur Indonesia, Islamik, dan Timur Tengah. Juga di dalam masjid ini terdapat ornamen ataupun ukiran kaligrafi Arab. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh bangsawan Langkat pada masa kolonial. Nah, berikut saya tunjukkan beberapa gaya berpakaiannya. Gaya berpakaian bangsawan itu memiliki perpaduan antara budaya lokal, Melayu, Islam, dan pengaruh kolonial Eropa. Para bangsawan laki-laki mulai mengenakan jas dan celana panjang ala Eropa, terutama saat menghadiri acara resmi kenegaraan atau bertemu dengan pejabat kolonial Belanda. Jas tersebut biasanya dijahit dengan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti wol atau liner impol. Walaupun mengenakan jas dan celana bergaya barat, bangsawan Langkat tetap memasukkan unsur lokal dengan bordir motif pucuk rebung, bunga tanjung atau kaligrafi Arab di bagian kerah manset atau ujung lengan. Penutup kepala menjadi bagian penting dari pakaian bangsawan, karena peci hitam beludru dikenakan sehari-hari mencerminkan kesalehan dan identitas Islam. Untuk upacara adat atau kerajaan digunakan tengkolok atau destar dari kain songket berlipat rumit yang menunjukkan tingkatan jabatan. Seperti pada foto di sini, bangsawan mengenakan peci yang melambangkan identitas jabatannya. Yang ketiga yaitu pernikahan dan tradisi. Di pernikahan dan tradisi ini saya mengambil 2 contoh, yaitu pernikahan antara Sultan
Ahmad Sulaimanuddin dari Kesultanan Bulungan dengan putri Sultan Abdul Aziz yaitu Lailan Syafinah. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi asli dari prosesi pernikahan antara Sultan Ahmad Sulaimanuddin, disertai juga dengan pertandingan gulat dan antusias para peserta pawai kebesaran yang meramaikan upacara pernikahan agung. Dan ini merupakan salah satu pernikahan yang paling populer pada masa itu dan terlihat sangat mewah dan megah. Nah, yang kedua yaitu tradisi ataupun upacara kematian. Nah, di upacara kematian ini ada 4 proses yang akan dilakukan ketika bangsawan meninggal. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah yaitu adalah ketika Amir Hamzah meninggal yang dibunuh oleh PKI. Maka ketika dia meninggal ada 4 proses upacara kematian yang dilakukan. Yang pertama yaitu adalah pemberitahuan kematian, yang kedua adalah pengurusan jenazah, dan yang ketiga adalah upacara pemakaman, dan yang terakhir adalah upacara ritual keagamaan. Kepemimpinan dan pemerintahan. Sultan sebagai puncak hierarki bangsawan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Mereka membuat kebijakan, mengolah wilayah, dan menjaga stabilitas kesultanan. Di bawah kesultan terdapat pembantu-pembantu seperti datuk yang bertugas membantu menjalankan pemerintahan dan menjadikan penghubung antara rakyat dengan sultan. Pengambilan keputusan. Bangsawan memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka seiring menjadi penasihat antara sultan dan memberikan pertimbangan dalam berbagai urusan kerajaan. Pada masa kolonial sangat signifikan. Mereka tidak hanya menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan pendidikan. Sultan Abdul Aziz misalnya mendirikan beberapa madras unggul seperti Jam'iyah Muhammadiyah dan memberikan beasiswa kepada para pelajar untuk menuntut ilmu ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Islam di Jazirah Arab. Namun berhubungan erat antara bangsa Langkat dan pemerintahan kolonial Belanda juga menimbulkan ketimpangan sosial. Bangsawan mendapatkan keuntungan besar dari konsesi perkebunan dan tambang minyak, sementara rakyat bisa seringkali mengalami kesulitan ekonomi. Peran politik bangsa Langkat pada masa kolonial sangat kompleks. Mereka menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda melalui kontrak politik seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1907. Namun, hubungan ini juga menimbulkan ketimpangan sosial yang memicu ketegangan seperti yang terjadi dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur pada tahun 1946, di mana banyak bangsawan menjadi korban kekerasan. Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah memerintahkan Kesultanan Langkat pada masa kolonial. Ia berperan dalam menjalin hubungan politik dengan pemerintah Belanda. Peran agama bangsa Langkat pada masa kolonial sangat signifikan. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur keagamaan seperti masjid dan madrasah, tetapi juga aktif dalam penyebaran ajaran Islam melalui dukungan terhadap dalam bidang pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Langkat memegang peran penting sebagai pelindung dan penyebar agama Islam di wilayah mereka. Struktur sosial Kesultanan Langkat pada masa kolonial. Yang pertama itu Sultan. Sultan merupakan pemimpin tertinggi dan Kesultanan Langkat memegang kekuasaan politik dan spiritual. Yang kedua, bangsawan dan pangeran. Kelompok ini terdiri dari kerabat sultan dan individu yang diberi gelar kehormatan. Yang ketiga, datuk atau penghulu. Datuk memimpin kejuruan dan bertanggung jawab langsung kepada pangeran atau kepada daluhak. Penghulu memimpin kampung dan bertanggung jawab kepada datuk mengurus urusan sehari-hari masyarakat desa. Yang keempat, rakyat biasa, terdiri dari petani, pedagang, dan pekerja lainnya yang menjalankan kehidupan sehari-hari di bawah sistem
Ekonomi memiliki pengaruh yang sangat signifikan, terutama melalui kepemilikan tanah dan pengolahan sumber daya alam. Setelah ditemukannya minyak dan dibukanya perkebunan, kesultanan menjadi makmur dan bangsawan menikmati kemakmuran tersebut. Perekonomian Kesultanan Langkat masa Kesultan Abdulaziz juga mengalami kemajuan. Kesultanan Delhi di Sumatera Utara sebagai kerajaan yang paling pertama menjalin kerjasama dengan pihak kolonial. Kalah dengan Kesultanan Langkat dalam hal produksi minyak, Kesultanan Langkat pun semakin maju dan pesat. Pendidikan. Kondisi Kesultanan Langkat saat itu dalam bidang pendidikan lebih mempelajari ilmu agama, apalagi saat itu agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara. Saat itu sudah menjadi tradisi masyarakat Melayu Langkat untuk menyerahkan anak-anaknya kepada guru untuk mengaji Al-Quran. Selain itu, anak lelaki diwajibkan untuk belajar ilmu bela diri.